وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang sangat banyak kepada kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai seorang muslim, dimudahkan oleh Allah untuk kita menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan untuk kita, seperti salat maghrib yang baru saja kita lakukan bersama. Dan kita dimudahkan untuk tinggal di negeri yang aman, yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan keamanan itu kepada kita. Dan ini nikmat yang terkadang kita melupakannya. Ada sebagian sahabat kita, saudara kita muslim, namun tinggal di daerah yang tidak aman, rawan dengan konflik, peperangan, sehingga untuk melakukan ibadah mereka mendapatkan sedikit kesusahan. Sementara kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kemudahan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nikmat keamanan di antaranya dalam surah Quraisy. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang telah memberikan kalian makan sehingga kalian selamat dari rasa lapar. Wa amanahum min khauf. Dan Allah lah yang memberikan keamanan kepada mereka dari rasa takut. Marilah kita syukuri nikmat ini, nikmat aman ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga nikmat ini untuk negeri kita dengan senantiasa kita bertakwa kepada Allah, beriman kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Pembahasan kita malam hari ini adalah pembahasan tentang perkara yang sangat penting, yaitu al-isti'azah. Isti'adzah maknanya memohon perlindungan kepada Allah. Ini makna isti'adzah. Isti'adzah adalah salah satu ibadah yang besar, yang agung. Oleh karena itu isti'adzah tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Karena isti'adzah adalah ibadah. Manakala seorang memberikan isti'adzah kepada selain Allah, berarti dia telah memberikan hak ibadah kepada selain Allah. Dan ini syirik. Ya. Coba kita lihat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memohon perlindungan kepada Allah, bukan kepada yang lain. Di dalam surah An-Nas dan surah Al-Falaq, di situ ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memohon perlindungan, beristi'adzah kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Nabi, a'udzu, aku berlindung kepada siapa? Birabbin nas. Kepada Rabb manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, sesembahan manusia.
Berlindung kepada Allah dari apa? Min syarril waswasil khannas. Dari kejelekan bisikan-bisikan syaitan. Al-khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisik-bisikkan pada dada-dada manusia, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Lihat, kan dalam surat ini nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan ibadah yang agung ini, memohon perlindungan kepada Allah, bukan kepada yang lain. Juga dalam surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Falaq, yang menguasai subuh, dari kejelekan semua makhluknya yang menyebabkan datangnya kejelekan, dan juga dari kejelekan waktu malam jika telah gelap gulita. Ya, waktu malam banyak sekali kejelekan. Di saat kita lalai, di saat kita tidur, di saat kita tidak tahu apa yang terjadi kanan kiri kita tidak bisa membela diri kita, tidak bisa menahan kejelekan dari diri kita. Memohon perlindungan kepada Allah dari kejelekan malam apabila telah gelap gulita. Ya. Jangankan apa yang ada di luar rumah, yang di samping kita saja ketika tidur kita tidak ngerti. Ada ular yang melewati di atas tubuh kita. Ya, tidak tahu. Dari kejelekan malam jika telah gulita. Dan juga dari kejelekan wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejelekan tukang-tukang sihir wanita yang biasa mereka melakukan praktek-praktek sihir dengan meniup-niupkan mantra-mantra, kalimat-kalimat sihir, kalimat-kalimat syirik pada bukul-bukul, tali-tali yang dipintal, yang diikat. Luar biasa, ma'asyiral muslimin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohon perlindungan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan kepada yang lain. Kaum muslimin yang berbahagia, adalah kita semuanya makhluk yang lemah. Lemah dalam segala hal. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an tentang diri kita yang lemah. Allah berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dha'ifa. Apa dha'ifa? Lemah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan lemah dalam hal apa, tidak. Allah hanya menyebutkan manusia itu lemah. Allah tidak menyebutkan, tidak merinci lemah dalam hal apa. Sehingga dipahami dari ayat ini, manusia itu lemah dalam segala hal. Lemah dalam akalnya, lemah dalam badannya, lemah dalam ilmunya, lemah dalam kekuatannya, lemah dalam menghadapi problematika hidup, lemah dalam menghadapi kasus-kasus keluarga dan seterusnya. Segala sesuatu lemah bagi manusia. Diciptakan dalam keadaan lemah. Marilah kita ingat masa kecil kita, dilahirkan dalam keadaan tidak membawa apapun, dalam keadaan tidak memiliki ilmu, melihat saja tidak jelas, mendengar saja tidak sempurna. Kemudian Allah beri sedikit demi sedikit pendengaran, penglihatan. Kan demikian ya. Kalau kita punya bayi baru lahir, kita jatuhkan barang di sampingnya pecah, ya seingat saya tidak kaget. Ya. Karena memang pendengarannya belum apa? Belum sempurna. Wallahu a'lam. Ya. Penglihatannya belum sempurna, belum bisa berjalan. Allah beri sedikit demi sedikit. Mulai dia bergerak tangannya, kakinya, merangkak, berdiri, berjalan. Allah beri ilmu. Kalimat demi kalimat dia ucapkan. Lemah manusia itu. Sementara apa yang ada di sekitarnya, bahaya yang ada di sekitarnya demikian banyak. Fitnah kehidupan, fitnah kematian, problematika hidup, kesusahan-kesusahan demikian banyak, bahaya demikian banyak,
bahaya dari manusia, bahaya dari jin, bahaya dari hewan, bahaya dari alam semesta ini, bencana alam dan seterusnya. Sekian banyak bahaya melingkupi manusia. Oleh karena itu, kita diperintahkan oleh Allah, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala sajalah yang bisa memberikan perlindungan. Allah Subhanahu wa taala sajalah yang bisa menjadikan diri kita kuat dan mampu untuk menghadapi sekian banyak masalah dan kesusahan dalam kehidupan. Dan isti'azah itu termasuk bagian dari doa. Isti'azah adalah bagian dari doa. Dan Allah telah berjanji dalam Al-Quran tentang hamba-hambanya yang mau berdoa kepada Allah, Allah akan mengabulkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Dan jika hambaku bertanya tentang aku, fa inni qaribun, maka sesungguhnya aku dekat, kata Allah. Aku mengabulkan doanya orang-orang yang memohon, jika mereka mau memohon. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa-doa kalian. Dan isti'adzah sekali lagi termasuk apa? Doa. Sehingga tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Ditujukan kepada jin, ditujukan kepada syaitan, ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pada orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang yang mati. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak untuk kita berdoa kepadanya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Allah mengatakan, "Wa annal masajida lillah," dan sesungguhnya masjid-masjid itu miliknya Allah. Anggota-anggota sujud itu juga miliknya Allah. Ya. Kedua telapak kita, tangan, kedua lutut kita, kemudian juga kaki kita dan wajah kita yang kita selalu letakkan di tanah untuk sujud kepada Allah. Ini anggota-anggota sujud adalah milik Allah. Sebagaimana masjid-masjid yang dibangun juga milik Allah. Wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Sesungguhnya anggota-anggota sujud itu milik Allah, bukan milik yang lain. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka jangan sekali-kali kalian berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mensekutukan Allah dalam berdoa, mensekutukan Allah dalam isti'adzah, mensekutukan Allah dalam minta perlindungan. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak untuk kita berdoa kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kembali kepada surah An-Nas dan surah Al-Falaq yang diawali dengan perintah Allah kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperintahkan beliau untuk memohon perlindungan kepada Allah. Dan demi Allah, beliau adalah orang yang paling terdepan, orang yang paling banyak berdoa kepada Allah, orang yang paling banyak memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau banyak mengajari kepada umatnya, kepada kita semuanya, sekian banyak doa, sekian banyak permohonan perlindungan, isti'adzah, banyak sekali. Kalau kaum muslimin berkesempatan untuk membaca kitab-kitab para ulama, kitab-kitab hadis, kitabnya Imam Bukhari dalam sahihnya, kitabnya Imam Muslim juga dalam sahihnya, An-Nasai, Abu Dawud, At-Tirmidzi, wa Ibnu Majah, dan juga kitab-kitab yang lain, akan didapatkan banyak sekali isti'adzah, permohonan Rasul sallallahu alaihi wasallam, perlindungan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nasai rahimahullah, Imam Nasai di dalam kitabnya Sunan atau Sunan Kubra, ada sebuah kitab khusus di dalam kitab Sunan tersebut,
kitab khusus mengumpulkan doa-doanya Nabi, mengumpulkan isti'azahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih dari 100 doa. Ya. Lebih dari 100 doa. Coba kita lihat diri kita. Berapa doa isti'azah, permohonan, perlindungan yang pernah kita baca dari doa Rasul tadi? Apa yang pernah kita hafalkan? Tentunya sangat sedikit. Dan ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak sekali berdoa, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini buktinya di antaranya ratusan isti'azah yang telah dibaca oleh Rasul, yang selalu dibaca oleh Rasul, yang diajarkan untuk umat-umatnya membacanya. Demikian banyak. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah dijamin mendapatkan surga, telah dijamin selamat dari neraka. Namun terus selalu berlindung pada Allah dari neraka. Sudah dijamin. Dijamin tidak mendapatkan azab kubur, namun meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Dijamin dari segala fitnah, namun selalu juga mohon kepada Allah perlindungan dari fitnah. Sementara kita, subhanallah, jaminan surga tidak ada, jaminan selamat dari neraka tidak ada, jaminan selamat dari fitnah-fitnah kejelekan kehidupan dan kematian juga tidak ada. Tidak ada di antara kita yang berani mengangkatkan tangan, saya telah dijamin mendapatkan surga. Tidak ada yang berani. Ya. Dan tidak ada yang berani mengatakan saya dijamin untuk selamat dari neraka. Tidak ada yang berani. Namun ternyata sedikit sekali kita memohon perlindungan pada Allah. Namun ternyata sedikit sekali kita mohon kepada Allah perlindungan dari sekian banyak kejelekan tadi. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, pada majelis yang kita mengharapkan barokah ini dari Allah, waktu yang sedikit ini di antara maghrib dan isya, kita manfaatkan untuk thalabul ilmi, untuk mengingatkan perkara-perkara yang bermanfaat. Saya teringat kepada ucapan salah seorang guru kita, seorang guru kita di Masjid Nabawi. Ketika itu beliau menyampaikan, sungguh seandainya kaum muslimin mau menyempatkan waktu sebentar saja di antara maghrib dan isya, setiap kaum muslimin, untuk belajar agama, 1 ayat, 2 ayat, 1 hadis, 2 hadis, niscaya kemuliaan kaum muslimin akan segera terwujud, kejayaan kaum muslimin akan segera muncul kembali. Dan kita bersyukur ketika kita dapatkan majelis di sini ba'dal maghrib sampai isya, dan kita sangat berharap seandainya seluruh masjid di Indonesia seperti ini, belajar Al-Quran, hadis dengan pemahaman yang sahihah. Ya. Namun ketika kaum muslimin berpaling dari ilmu, dan waktu antara maghrib isya ini adalah waktu yang mungkin paling mudah bagi seluruh kaum muslimin untuk duduk di masjid, ya atau tidak? Ya, pekerjaan sudah selesai, ya kan? Kesibukan rumah tangga sudah tidak ada. Insya Allah hampir seluruh kaum muslimin bisa duduk di sini. Ya, menanti sholat isya lagi, waktu yang sangat pendek, tidak ada 1 jam. Duduk membaca Al-Quran, membaca hadis, akan bertambah ilmu. Kemudian berusaha untuk diamalkan. Namun ketika kaum muslimin berpaling, ya, waktu yang mudah saja tidak mau duduk untuk menuntut ilmu, lalu bagaimana dia akan mendapatkan kebaikan di dunia wal akhirah kalau Allah tidak memberikan keselamatan? Artinya, ma'asyiral muslimin, kita syukuri pula nikmat kita duduk di sini. Ya. Tidak setiap orang mendapatkan kemudahan, tidak setiap orang mendapatkan taufik. Bisa jadi di waktu ini ada juga kaum muslimin yang melakukan kemaksiatan. Mungkin di tempat-tempat yang maksiat, tidak melakukan sholat maghrib, tidak melakukan sholat isya, apalagi duduk talabul ilmi. Maka ini nikmat besar yang harus disyukuri. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, kembali kepada pembahasan. Kita lihat sekarang beberapa contoh doa-doa isti'adzah, permohonan perlindungan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang marilah kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antara contohnya, yang pertama, ma'asyiral muslimin, beliau mengajarkan kita untuk berlindung dari gangguan syaitan.
Ya. Ini di antara musuh kita, iblis dan bala tentaranya. Makhluk yang kita tidak bisa melihat mereka, namun mereka bisa melihat kita. Dan mereka selalu berusaha, berupaya untuk menjerumuskan kita, menjerumuskan manusia dari jalan yang lurus. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak mengajarkan kita beristi'adzah, minta perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan. Ya, di antaranya ketika sholat disunnahkan membaca isti'adzah sebelum Al-Fatihah. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian baru baca Al-Fatihah, baca basmalah dan seterusnya. Disunnahkan. Ya, walaupun hukumnya tidak wajib, namun ini selalu dibaca oleh siapa? Rasulullah SAW. Ta'awudz sebelum kita membaca Al-Fatihah dalam sholat. Demikian pula ta'awudz ketika kita membaca Al-Quran. Ketika kita membuka mushaf untuk membacanya, sebelum membaca Al-Quran kita berta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ketika kita akan masuk WC misalnya, kamar mandi, WC, buang hajat, disyaratkan kita zikir. Juga memohon perlindungan dari syaitan. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sepertinya sepele ya. Sepertinya. Maksudnya di sini ringan untuk diucapkan, namun faedahnya demikian besar. Dan mungkin banyak di antara kaum muslimin yang belum melaksanakan ini. Padahal setiap hari insya Allah masuk WC, ya tidak? Insya Allah setiap hari. 2 kali, 3 kali, 4 kali, apalagi yang banyak makan ya, bolak-balik situ. Ya. Keutamanya besar. Dalam hadis yang hasan, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan basmalah. Ketika seorang masuk ke WC, barang siapa yang mengucapkan basmalah, di antara manfaatnya Allah Subhanahu wa taala akan menutup aurat Bani Adam dari pandangan jin. Kemudian juga doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu, minal khubuthi wal khaba'ith. Al khubuthi wal khaba'ith itu syaitan. Dan itu memang tempat-tempat banyak apa? Syaitan, banyak jin. Kita berlindung pada Allah. Dan mungkin juga di antara banyak kejelekan yang menimpa kaum muslimin adalah ketika mereka tidak membaca ini doa ketika masuk dalam WC, walaupun hukumnya tidak wajib, namun faedahnya demikian besar. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ini di antara yang dibaca oleh Rasulullah SAW dan selalu beliau baca ini. Kemudian contoh yang lain, ma'asyiral muslimin, di antara isti'adzah, di antara doa yang berisi permohonan perlindungan kepada Allah yang biasa dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah permohonan perlindungan kepada Allah dari 4 perkara di akhir setiap salat. yakni sesudah tasyahud, bacaan tasyahud selesai sebelum salam, di situ ada doa yang biasa dibaca oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa doanya? Beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan doa ini diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau perintahkan kepada para sahabat. Sehingga tidak heran kalau sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib untuk dibaca. Sebagian ulama, tidak seluruhnya. Ya. Seperti Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitab Sifat Salat Nabi, di situ beliau dari judul yang beliau buat sepertinya beliau menganggapnya sebagai sesuatu yang wajib. Ya. Walaupun di sini ada khilaf, perbedaan pendapat, namun Rasul memang menekankan untuk selalu dibaca ini. Menekankan.
untuk dibaca. Memohon perlindungan dari 4 perkara. Ya. Insya Allah sudah banyak yang hafal ini. Kalau yang belum hafal, dihafalkan. Karena ini doa yang selalu dibaca oleh Rasul. Dan demikian luas maknanya. Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Min azabi jahannam. Dari azab neraka jahannam. Wa min azabil qabri. Dan dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Dan dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Yang keempat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan dari fitnah atau kejelekan fitnah ad-dajjal. Yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung dari fitnah atau dari neraka jahanam, dari azab neraka jahanam. Ya. Kemudian yang kedua, berlindung dari azab kubur. Dan azab kubur adalah sesuatu yang hak. Sesuatu yang benar adanya. Termasuk perkara gaib yang wajib kita imani. Ya. Walaupun sebagian orang tidak mempercayainya. Seperti orang-orang Mu'tazilah. Mengaku dirinya sebagai seorang muslim namun tidak percaya adanya azab kubur. Ya. Karena menganggap tidak ada tanda-tanda orang diazab di kubur. Waliyadzubillah. Padahal hadis-hadis Nabi mutawatir menetapkan adanya azab apa? Kubur. Suatu saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berjalan melewati 2 buah kubur. Beliau mengatakan, "Innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Amma ahaduhuma fakana la yastanzihu min al-baul. Wa amma al-akharu fakana yamshi bin namimah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, "Innahuma la yu'adzabani." Sesungguhnya 2 orang yang ada di kuburan ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada azab kubur. Walaupun para sahabat tidak mendengar. "Wa ma yu'adzabani fi kabirin." Dan keduanya tidaklah diazab oleh Allah dengan sesuatu yang susah untuk ditinggalkan. Diazab dengan sesuatu yang sebenarnya bisa ditinggalkan, namun orang ini tidak mau meninggalkannya. Amma ahaduhuma, adapun yang pertama, dia dahulu ketika hidup di dunia la yastanzihu minal baul, wa fi riwayah la yastatiru minal baul. Ketika dia hidup di dunia, dia tidak memperhatikan kencingnya. Ketika kencing tidak istinja, tidak bersuci. Atau ketika kencing tidak memperhatikan najisnya. Ya. Ketika kencing tidak menutup auratnya. Ini perkara yang sesungguhnya mudah untuk dilakukan. Ya tidak? Mudah untuk kita bersembunyi. Namun subhanallah, kadang orang enak saja kencingnya. Ya. Kencing, kemudian tidak tidak bersuci. Nah, ada yang kencing di ban, ya. Ada yang kencing di, ya. Tidak, zahirnya tidak apa? Tidak bersuci. Oleh karena itu ini diingatkan kepada seluruh kaum muslimin. Jangan meremehkan dosa ini. Karena ini pengaruhnya sangat besar. Najis yang mengenai badan, pengaruh sholat yang nanti tidak akan apa? Sah. Luar biasa ini. Adapun yang kedua kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia dahulu ketika di dunia yamshi bin namimah. Biasa dia apa? Mengadu domba. Ghibah, namimah. Dan dari azab kubur inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah. Wa min azabil qabri. Kemudian yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat. Dan dari fitnah, kejelekan kehidupan dan kematian. Fitnah kehidupan banyak. Anak kita bisa jadi fitnah. Ya, menyebabkan kita justru jauh dari agama. Bisa jadi. Istri kita juga bisa jadi apa? Fitnah. Jabatan yang kita miliki juga bisa menjadi apa? Fitnah. Dulu ketika belum mendapatkan jabatan, belum memiliki harta, belum memiliki anak, belum memiliki istri, mustaqim, istiqamah. Namun setelah punya anak, setelah punya istri, punya jabatan, harta dan seterusnya, sedikit demi sedikit menyimpang. Terfitnah dengan ini semuanya. Bisa jadi fitnah. Jadi kalimat
Aku berlindung kepada Allah dari fitnah kehidupan, mencakup segala fitnah yang ada di dunia ini dalam kehidupan. Ini luas sekali doa Rasul ini. Dan juga fitnah kematian. Ya, dijaga oleh Allah di saat-saat menjelang kematiannya untuk selalu istiqomah menjaga keimanannya. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dan aku berlindung dari kejelekan fitnah ad-dajjal. Dajjal yaitu makhluk yang keluar di akhir zaman, yang sekarang sudah ada di muka bumi namun masih terbelenggu, dan nanti di akhir zaman akan keluar dengan membawa fitnah yang sangat besar, mengajak manusia untuk kafir, mengajak manusia untuk meyakini dirinya adalah Allah, dirinya adalah Rabbul Alamin. Dan banyak orang yang terfitnah dengan Dajjal ini. Ya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Dan ini disebutkan dalam banyak hadis tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Sekali lagi, doa ini selalu dibaca oleh Rasul sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Sudah berapa doa yang sudah kita pelajari? Ini beberapa contoh saja. Sekarang kita masuk contoh berikutnya. Di antara yang selalu beliau baca. Ya. Ada doa zikir, ya, yang beliau bacakan untuk kedua cucunya, yaitu Al-Hasan wal Husain. Ya, ini cucu yang tersayang. Hasan dan Husain dijamin masuk surga, sebagaimana Rasul pernah bersabda. Dan kita yakini Hasan dan Husain dijamin masuk surga. Ya. Demikian sabda Rasul tentang keduanya. Beliau sangat sayang kepada Hasan dan Husain. Ya. Sangat sayang. Dan di antara bentuk kesayangan atau bentuk sayangnya Rasul sering mendoakan kepada Hasan dan Husain. Anak kecil, ya kita coba lihat anak kita sendirilah. Kita punya anak kecil atau punya keponakan atau punya cucu. Ya, mereka belum bisa membentengi diri mereka dengan zikir dan doa. Belum bisa. Ya, keluar rumah membaca doa belum bisa. Ya. Kita saja yang bisa saja tidak melakukan, ya. Kalau keluar rumah ada doa dari Rasul, diajarkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca doa ini, bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi wala haula wala quwwata illa billah, maka akan dikatakan kepada orang ini, hudita wa kufita wa wuqita wa tanaha anhu syaitan. Engkau mendapatkan hidayah, hudita wa kufita, dan engkau mendapatkan kecukupan, wa wuqita, dan engkau mendapatkan perlindungan, wa tanaha anhu syaitan, dan syaitan menyingkir darinya. Ya, namun ini juga tidak kita baca ketika kita keluar rumah. Ya. Sehingga mungkin banyak terjadi kejelekan di jalan, ya ini di antara sebabnya. Ya, ada yang diganggu, dihipnotis, ya seterusnya. Terjadi kejelekan-kejelekan di jalan, ya di antara sebabnya karena tidak doa ini. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi wala haula wala quwwata illa billah. Baik, kembali kepada anak kecil. Anak kecil dia tidak bisa dan belum bisa memahami doa, belum bisa membentengi dirinya dengan memohon pertolongan kepada Allah, isti'adzah. Oleh karena itu ada doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan anak-anak kita atau cucu-cucu kita yang mereka masih kecil, belum bisa banyak berdoa kepada Allah. Rasulullah SAW mendoakan kepada Hasan dan Husain, u'izukuma bi kalimatillahi tamati min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Doa ini dibaca oleh Rasul untuk Hasan dan Husain. Yang makna dari doa ini kurang lebih adalah permohonan perlindungan kepada Allah. Memohon agar Allah memberikan perlindungan kepada keduanya. U'izukuma, aku memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan perlindungan kepadamu berdua dengan kalimat-kalimatnya yang maha sempurna. Ya. Aku memohon kepada Allah
dengan kalimat-kalimatnya yang maha sempurna untuk melindungi kalian berdua. Min kulli syaitanin wa hammah, dari semua gangguan syaitan. Ya. Kejelekan hewan-hewan buas dan seterusnya, syaitan. Dan juga dari kejelekan pandangan yang hasad. Karena sebagian pandangan itu bisa membahayakan. Pandangan mata itu, sebagian pandangan mata bisa membahayakan. Orang sehat dipandang oleh seseorang dengan pandangan yang hasad misalnya, kalau Allah menghendaki, dengan sebab pandangan tadi orang ini bisa sakit. Dengan kehendak Allah, dengan izin Allah. Dahulu pernah pada zaman Rasul SAW, ada seorang sahabat yang sedang mandi, dibuka bajunya, dan bagian atas ini bukan aurat ya. Dibuka bajunya, mandi, terlihat badannya sangat putih. Ada sebagian yang melihat, memandangnya, dan tidak mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah. Allah takdirkan sahabat ini terjatuh, tidak bisa bergerak, sakit. Nah, dan di antara pengobatannya adalah dengan apa? Dengan bacaan-bacaan Al-Quran, ruqyah. Dan kemudian sahabat ini sembuh, alhamdulillah, dengan pengobatan yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas, sebagian pandangan manusia bisa menyebabkan bahaya madarat, pandangan yang hasad dan seterusnya. Dan anak-anak kita tidak bisa berlindung kepada Allah, belum bisa berlindung kepada Allah. Oleh karena itu diajarkan kita untuk mendoakan mereka sebagai orang tua. Dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membaca doa ini: U'idhukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Dan beliau mengatakan, dan sungguh doa ini adalah doa yang biasa dibaca oleh bapak kalian berdua, yaitu Ibrahim, kepada dua putranya, atau untuk dua putranya, yaitu Ismail dan Ishak. Maka ini pelajaran penting yang perlu kita amalkan, sunnah Rasul yang perlu kita junjung tinggi dan harus kita junjung tinggi, dan manfaatnya sangat besar bagi kita, anak-anak kita, keluarga kita. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Di antara doa yang juga biasa dibaca oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, isti'adzah. Rasul mengajarkan kepada kita berlindung kepada Allah dari 8 perkara. Dari 8 perkara. Yaitu doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. 8 perkara ini kita diajarkan untuk berlindung pada Allah darinya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-ham wal hazan. Al-ham wal hazan itu maknanya kurang lebih sama, sedih, gundah gulana. Namun sebabnya beda. Kalau ham itu kesedihan dan kekhawatiran akan sesuatu yang belum terjadi. Ini namanya apa? Ham. Hammi wal hazani. Pikirannya terus ke masa yang akan datang. Bagaimana anak saya nanti, bagaimana pekerjaan saya nanti, bagaimana bisnis saya nanti, bagaimana nanti. Nah, seperti itu. Ada tidak orang yang sedih dengan sebab ini? Banyak. Bagaimana kalau saya nanti sakit padahal sekarang sehat? Tapi yang dipikir yang akan datang. Baik. Bagaimana nanti kalau saya bangkrut padahal sekarang lagi pada puncak-puncaknya dia apa? Sukses dalam usahanya. Namun demikian manusia. Kadang diliputi dengan kekhawatiran-kekhawatiran yang demikian besar akan sesuatu yang belum terjadi. Dan ini membahayakan dirinya. Ini ham.
Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung dari ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Al hazan yakni kesedihan dengan sebab sesuatu yang sudah terjadi. Ya, sedih, anaknya meninggal, terus dipikir. Ya, kalau sedih wajar. Ya, namun kalau terus dipikir, terus diliputi, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 1 tahun, 2 tahun tidak sembuh-sembuh. Ya, belum lagi kesedihan yang lain, kesedihan yang lain dipikir, usahanya yang gagal terus selalu menghantui dirinya, membuat dirinya sedih. Yang seperti ini akan membahayakan diri seorang. Hidupnya akan sempit. Hidupnya akan dipenuhi dengan kesedihan. Bahkan bisa jadi membawa seseorang kepada sesuatu yang lebih dari itu. Bunuh diri. Ya. Melakukan perkara-perkara yang haram. Ya. Duduk tidak bekerja. Hanya merenungi kesedihan-kesedihan. Tidak berusaha untuk menghadapi masalah yang dia hadapi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita untuk berlindung dari 2 hal ini. Orang stres, gila, ini sebabnya diantaranya. Ya. Nah, maka kita minta perlindungan kepada Allah dari 2 hal ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Dan aku memohon kepada Engkau ya Allah perlindungan dari ajiz. Al-ajiz yakni ketidakmampuan. Al-ajiz itu tidak mampu. Kalau kasal itu malas. 2 hal ini menyebabkan orang tidak beramal. Yang pertama tidak mampu. Ya, misalnya contohnya orang tidak punya kaki, dia tidak bisa berjalan. Namanya apa? Ajiz, tidak mampu. Tapi kalau orang punya kaki, namun tidak mau berjalan, namanya apa? Malas. Ya. Sebenarnya punya kemampuan tapi malas. Dan kita berlindung pada Allah dari 2 hal ini. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal, atau a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung padamu dari ketidakmampuan. Ya. Dan juga dari kemalasan. Nah, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Dan aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari al-jubni. Al-jubn yakni penakut. Menjadi orang yang punya sifat penakut. Ya. Mau amar ma'ruf nahi mungkar takut. Mau berjalan ke masjid takut dikatakan sebagai orang yang sok alim, ya. Mau melakukan yang lurus, ya, takut mendapatkan tekanan dari apa? Ya, penakut, akhirnya tidak beramal, bahkan terjatuh pada kemungkaran. Takut sehingga tidak berjihad, takut sehingga tidak beramal. Ya, seperti orang-orang munafik. Ya. Beramal karena juga takut celaan manusia. Kita berlindung pada Allah dari penakut yang demikian itu. Minal jubni wal bukhl. Al bukhl yakni bakhil. Memiliki harta namun tidak mengeluarkan zakatnya. Memiliki harta namun tidak bersedekah. Memiliki ilmu namun tidak menyampaikan. Ya, pelit untuk menyampaikan hal-hal yang bermanfaat, baik urusan dunia atau urusan apa? Agama. Kemudian yang terakhir, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari ghalabatid dain, diliputi oleh hutang. Ya, orang kalau terjatuh pada hutang, dililit hutang, yang terkadang sebabnya juga dia sendiri. Seperti bermuamalah dengan muamalah ribawi, ya, yang jelas Allah haramkan namun dia terus terjang. Akhirnya Allah memerangi dia. Tidak Allah barokai. Ya, namun ketika dia sudah terlilit dan seterusnya hutang, dia hendaknya memohon kepada Allah pertolongan dan perlindungan kepada Allah. Kalau orang sudah terlilit hutang, menjadi orang yang hina dan bahkan mendorong dia untuk melakukan hal-hal yang haram. Ya. Sebagai contoh yang sepele saja, para orang yang terkena hutang, terlilit hutang, biasanya mudah untuk berdusta biasanya. Ya, oleh karena itu Rasul banyak berlindung pada Allah dari terlilit hutang. Ya. Sebagai contoh misalnya, ya, orang terlilit hutang, ya, didatangi oleh orang yang mau nagih hutang, datang ke rumah, ketuk pintu, ya kan? Kebetulan ketemu anaknya, dan dia sudah pesan pada anaknya, nak, nanti kalau bapak didatangi orang itu, bilang bapak sedang pergi, padahal ya, di rumah, ini sudah dusta. Ya. Baik. Atau kalau ketemu langsung, wah, besok ini dusta semuanya. Ya. Ya, membawa kepada kedustaan. Ya. Oleh karena itu Rasul banyak berlindung dari hutang ini. Allahumma inni a'udzubika minal maghram. Demikian dalam doa yang lain. Ya Allah, aku berlindung padamu dari maghram, terlilit hutang.
Gharim. Ya. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari terlilit hutang dan juga dari dikuasai oleh musuh. Wa qahrir rijal, dan dari dikuasai oleh musuh. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ini 8 perkara yang Rasul berlindung darinya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahrir rijal. Ini sebagian kecil dari contoh yang telah kita sebutkan tadi, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah orang yang banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan dalam tadi sebagian para ulama mengumpulkan sebuah kitab khusus, bab khusus, babul isti'adzah atau kitabul isti'adzah. Disebutkan di situ doa-doa yang sangat banyak dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Termasuk juga perlindungan kepada Allah dari fitnah yang demikian banyak melanda di akhir zaman. Allahumma inni a'udzubika minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma inni a'udzubika minal fitan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah-fitnah yang tampak atau yang tidak tampak. Ya. Fitnah pemikiran ini juga bahaya. Ya. Yang merusak akidah seseorang, yang merusak keislaman seseorang. Seperti disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu musliman wa yumsi kafiran wa yumsi ar-rajulu musliman wa yusbihu kafiran. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian melakukan amalan-amalan saleh sebelum datang fitnah-fitnah yang demikian banyak, seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu musliman, di waktu pagi dalam keadaan muslim, wa yumsi kafiran, di sore harinya sudah kafir. Wa yumsi ar-rajulu musliman, di sore hari dalam keadaan muslim, wa yusbihu kafiran, di waktu paginya sudah kafir. Fitnah yang demikian besar. Ya. Ya. Tidak lama dari atau belum lama kita teringatnya fitnah nabi palsu, ya, mengaku nabi, Ahmad Musaddiq, ya, dengan alirannya, ya, yang muncul di Indonesia, mengaku mendapatkan wahyu di Gunung Tugel. Ada saja orang yang mau beriman kepada dia, ada saja orang yang mengaku dia sebagai nabi, mendapatkan wahyu, padahal ini kekufuran kepada Allah. Kaum muslimin sepakat, para ulama sepakat bahwasanya nabi yang terakhir adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi sesudahku. Dan para ulama sepakat kalau ada orang yang mengaku sebagai nabi sesudah beliau, ini kafir. Dia kafir dan yang mengikutinya juga kafir, bukan muslim. Iya. Nah, artinya di waktu pagi muslim, di sore hari sudah mengikuti aliran ini. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu banyak kita marilah berdoa memohon perlindungan kepada Allah, termasuk dari fitnah yang demikian banyak di akhir zaman. Allahumma inni a'udzubika minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Sebagian saudara kita menjual Islamnya hanya dengan sebungkus 2 bungkus harimi, hanya dengan beberapa lembar uang rupiah, menjual agamanya. Di waktu pagi muslim, di sore hari kafir, seperti yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sebagai penutup, marilah kita kembali mengingat diri kita yang demikian lemah, yang Allah ciptakan dalam keadaan kita lemah, dan kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita banyak memohon perlindungan kepada Allah dalam doa-doa kita. Dan ini salah satu sebab di antara sebab keselamatan seorang muslim fid dunya wal akhirah. Demikian wallahu a'lam yang bisa kita sampaikan. Apa yang sedikit ini mudah-mudahan berfaedah, bermanfaat untuk saya pribadi dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Wassalawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.